Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung Sekupang. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang 10 ibadah mulia yang berkaitan dengan Jabru al-Khawatir. Apa itu Jabru al-Khawatir? Jabru al-Khawatir itu artinya mengobati luka hati orang lain. Dan ibadah ini dianggap oleh para ulama sebagai ibadah yang sangat mulia sekali, melebihi ibadah-ibadah sunnah. Jadi mengobati luka yang diderita oleh orang lain, maksudnya yang dimaksud luka di sini luka hatinya, itu jauh lebih mulia dibandingkan salat malam, dibandingkan puasa sunnah, dibandingkan membaca Al-Quran dan begitu seterusnya. Karena ibadah ini dianggap sebagai ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang dimasukkan seorang muslim ke hati muslim yang lainnya. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seagung-agungnya amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang memasukkan perasaan senang ke hati saudaranya. Tentu tidak lain dalam rangka mengobati rasa sakit hati yang diderita saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dalam kehidupan dunia tidak lepas daripada ujian. Dan terkadang ujian ini membuat kita berat, tergoncang dan terganggu hati kita, sehingga akhirnya mengakibatkan kehidupan kita ini dipenuhi dengan stres, kebingungan, kebimbangan, sedih. Terkadang saking stresnya, ada sebagian orang itu yang sampai gila dengan cara melakukan hal-hal yang bisa membahayakan kehidupannya. Entah bunuh diri, entah kemudian menyakiti orang, dan begitu seterusnya. Karena kalau sudah hati tergoncang, akal pun tidak bisa berpikir.
Lah orang-orang yang seperti ini perlu obat. Orang-orang yang seperti ini perlu disembuhkan. Lah ada amalan-amalan yang bisa menyembuhkan, minimalnya walaupun tidak menghilangkan 100% tetapi bisa meringankan. Bisa meringankan beban stresnya saudara kita, kebingungan saudara kita, sedihnya saudara kita, dan begitu seterusnya. Inilah yang kita akan bahas. 10 amalan yang paling agung yang bisa mengobati rasa sedih yang ada pada orang lain. Ini amalan langka yang kalau orang melakukannya maka dia akan menjadi manusia yang memiliki amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Pertama, qada'u hawaijin nas. Membantu hajat-hajat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai manusia yang paling membantu manusia lain. Dan itu dikisahkan oleh Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Nabi. Saat Nabi SAW ketakutan karena melihat Jibril dalam bentuk asli, maka Nabi SAW dihibur oleh Khadijah dan mengatakan, wallahi la yuhzikallah abada. Demi Allah wahai suamiku, engkau tidak mungkin dihinakan Allah karena peristiwa itu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang yang paling menyambung silaturahim. Engkau bisa menanggung beban orang lain, bahkan membantu orang-orang yang kesulitan, memuliakan tamu dan memperjuangkan kebenaran. Jadi sifat Nabi SAW adalah manusia yang suka menolong orang, membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, man naffasa am mu'minin kurbatun min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang meringankan beban seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya dari kesulitan kelak pada hari kiamat. Maka yang pertama adalah kalau kita ingin membantu saudara kita yang sedang kesulitan, karena biasanya orang kesulitan ini hatinya cemas, hatinya bingung, bimbang, sedih dan begitu seterusnya. Dengan datangnya kita kepada mereka kemudian membantu, maka itu sedikit meringankan beban mereka. Minimalnya hati yang sakit itu sedikit terobati. Hati yang bingung itu sedikit teredakan kebingungannya. Minimalnya stresnya berkurang. Dan ini ibadah yang sangat agung sekali, membantu hajat manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, idkhalus surur bi kalimatin thayyibatin. Memasukkan perasaan bahagia ke hati saudaranya dengan cara melontarkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun, nasihat-nasihat yang bijak, saran-saran yang baik. Karena terkadang ada orang yang sedih entah karena kemalangan, penyakit yang dideritanya cukup lama sehingga dia bersedih, tidak nampak seperti biasa manusia beraktivitas, atau mungkin ditinggal orang yang dicintainya sehingga dia merundung dan menangis sedih karena orang yang dicintainya telah meninggalkannya, atau karena mungkin perkara-perkara yang lain,
entah dia dibuli, entah dia difitnah, entah dia dighibah, sehingga kehidupannya stres. Lah ketika kemudian kita tidak bisa membantu, minimalnya kita redakanlah perasaan sedih, bingung, stresnya itu dengan cara apa? Dengan melontarkan kalimat-kalimat yang baik. Mungkin ibu ada kawan yang baru kemalangan, suaminya meninggal, kemudian ibu nasihati, suruh sabar, sabar. Saya masih punya adik, nikah sama adik saya nanti, umpamanya. Ya. Jadi minimalnya itu membuat orang tertawa, gembira kan itu. Itu bisa mengurangi perasaannya kan, Bu, kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang santun, saran-saran, masukan-masukan, minimalnya mengurangi. Dan itu amalan yang luar biasa, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Seperti hadis yang tadi saya katakan, ahabbul a'mal ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim, bahwa amalan yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang diletakkan ke hati seorang muslim. Dengan cara apa? Dengan cara melontarkan kalimat-kalimat indah, nasihat-nasihat bijak, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qada'ud daini, membantu membayarkan hutang. Karena kita tahu bahwa hutang itu bagi sebagian orang mungkin biasa saja. Bagi yang tukang hutang, gali lubang tutup lubang, mungkin biasa saja kan. Tapi ada orang-orang tertentu itu kalau dia berhutang, apalagi tidak sanggup bayar, itu bisa sampai tingkat stres, Bu. Ingat orang-orang yang suka pinjol itu kan, Bu, pinjaman online itu, sampai diburu, akhirnya stres, sampai sebagian mereka bunuh diri loh, sampai nekat, bahkan sampai kelahi dengan penagihnya, bahkan sempat penagihnya pula yang dibantai dia. Jadi hutang itu memang membuat orang di malam hari bingung, di siang hari dia menghilang. Di malam hari mikir besok gimana kalau debt collector datang, si penagih datang, stres, dia tidak bisa tidur tuh. Nanti di siang hari ngilang dia, takut ketahuan. Sehingga orang yang terlilit hutang itu tidak akan pernah bahagia hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun terhalang masuk ke dalam surga karena hutang yang belum dibayarnya. Apalagi yang mati bukan karena syahid, tentu lebih sulit lagi untuk masuk ke dalam surga. Lah karena orang-orang yang terlilit hutang itu pasti mereka sedang kebingungan, sedang stres. Kalau kita datang sebagai penolong, kita bantu walaupun tidak melunasi semuanya, tapi minimalnya meringankan sebagiannya, atau mungkin sepertiganya atau seperempatnya, itu sudah sangat membantu. Minimalnya mengurangi stresnya lah, walaupun tidak banyak. Dan itu pada masuk kepada amalan jabru al-khawatir. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, at-tasadduq 'alal aramil wal masakin wal fuqara, bersedekah kepada al-aramil, janda-janda yang miskin, atau orang-orang miskin, atau orang-orang fakir, membantu mereka, terutama janda-janda yang usianya sudah 60, 70 tahun, terkadang suaminya sudah meninggal, entah anaknya berat kemana tak tahu, tak tanggung jawab. Kadang-kadang harus tinggal di kolong-kolong jembatan, kadang-kadang harus meminta-minta di lampu merah. Ada orang-orang tua yang sudah janda, hidup mereka susah. Entah apa yang ada pada pikiran mereka, pasti mungkin mereka sedih, tidak mungkin tidak sedih. Lah kalau kita datang kemudian menolong mereka, membantu dengan harta yang kita miliki walaupun tidak banyak, maka itu salah satu bentuk jabrul khawatir, menembel kesedihan saudaranya.
atau membantu fuqara wal masakin. Karena kita tahu bahwa orang-orang fakir miskin ini kehidupannya kan tidak berkecukupan sehingga banyak masalah. Tentu hati mereka tidak akan tenang. Dengan kedatangan kita kepada mereka minimalnya memberikan secercah kebahagiaan. Dan itu bagian daripada amal jabrul khawatir tadi. Berusaha untuk datang sebagai pelipur lara, walaupun tidak menghilangkan seluruh keperitan hidupnya, tetapi minimalnya meringankan sebagiannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kafilul yatama. Orang yang mengkafil anak yatim. Kita tahu bahwa anak yatim itu kalau sudah mulai besar dia sedih. Apalagi dia tidak punya orang tua, dua-duanya meninggal, dan tidak punya orang tua angkat yang baik. Itu biasanya mereka dirundung dengan kesedihan akan tergambar orang tuanya dan melihat kebahagiaan anak-anak yang seusianya yang punya orang tua, maka dia pun kepengen juga punya orang tua, sehingga bawaannya hanya sedih, menangis, dan berhayal kalau dia punya orang tua seperti orang lain. Lah kalau kita datang mengkafil mereka, menjadi ibu angkat atau ayang angkat bagi anak-anak yatim, kita besarkan mereka, tentu bisa menghina. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Saya bersama orang-orang yang mengkafil anak yatim di sorga itu seperti ini, sambil kemudian menjejerkan telunjuk dan jari tengahnya dan merapatkannya, seolah-olah para pengkafil anak yatim itu akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Karena begini Bu, kalau anak-anak yatim itu tidak disayang, kita tidak memperhatikan mereka, maka kalau dia tumbuh menjadi dewasa, dia akan dendam dengan kita, dan dia akan menjadi perusak masyarakat. Kenapa? Karena hilang perasaan sayangnya. Tapi kalau anak-anak yatim itu kita datangi, kita rawat baik-baik, kita tanamkan perasaan kasih sayang, kemudian dia tumbuh dewasa dengan kasih sayang, maka dia akan menyayangi anak-anak yatim yang lainnya ketika dia sudah dewasa, karena dia merasa anak yatim ada yang menyayangi. Tapi kalau anak yatim itu tidak ada yang menyayangi, ditelantarkan begitu saja, akhirnya tumbuh menjadi penjahat, maka mereka akan balas dendam dengan kita, seolah-olah ketika masa kecil para tetangganya, masyarakatnya tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Kalau tumbuh besar jadi jahat dia. Makanya kenapa perhatian Islam kepada anak-anak yatim itu luar biasa. Tapi sekarang terkadang banyak yang membuat yayasan-yayasan panti asuhan isinya anak yatim, disiksa pula anak yatimnya, disuruh bawa proposal, disuruh ngemis. Anak-anak yatim disuruh ngemis ke sana kemari. Anda ini kalau tidak sanggup mengkafil anak yatim, tidak usah ambil anak yatim. Kalau Anda mengambil anak yatim kemudian disuruh ke sana kemari, panas, terik, kehujanan, nenteng proposal ke sana kemari, sebenarnya yang dihidupi itu Anda atau anak yatimnya itu? Jangan-jangan anak yatim yang mencari uang, uangnya Anda yang makan. Bukan seperti itu. Anak-anak itu anak-anak kecil yang tidak seharusnya mereka hidup seperti itu. Cukuplah mereka itu diberikan kebahagiaan, makan, minum, tidur, pendidikan yang layak, kasih sayang yang cukup. Kenapa kemudian disiksa seperti itu? Kalau tidak sanggup membuat yayasan yang menggratiskan anak yatim, tidak perlu buka. Kalau seandainya kemudian sampai menyiksa anak yatim, apalagi sampai diletakkan di lampu-lampu merah begitu kan, ini Anda ini calo, bukan yayasan anak yatim itu namanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, qabul al-i'tizar min akhta'in nas. Kalau ingin menghibur hati manusia, menyenangkan hati manusia, terimalah uzur-uzur orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin ada seseorang itu pernah menyakiti kita,
dan dia sudah mengaku bersalah dan ingin bertobat, datang kepada kita minta maaf, maafkan mereka. Jadi kalau ada orang yang berlaku salah dengan kita, maka berikan udzur kepada mereka. Pamannya tiba-tiba ibu sudah berkawan lama dengan kawan ini, satu pengajian, satu tetangga. Entah kenapa kemudian dia jadi marah-marah dengan kita, menggibah kita, menjelek-jelekan kita. Ibu jangan langsung terpancing, kalau bisa kasih udzur. Tumben nih si Umi Anu itu, kenapa dia jadi marah-marah kepada saya? Apa dia salah minum obat ya? Mungkin lagi bertengkar dengan suaminya, makanya dilimpahkan ke kita tuh. Atau mungkin dia di jalan kesambet tuh ya. Jadi kasih udzur, Bu. Kadang ada orang yang tidak bisa memberikan udzur ketika melihat saudaranya salah, itu langsung divonis salah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ada salah satu muridnya saat dia sakit mendoakan, qawwallahu dha'faka ya imam, semoga Allah menguatkan kelemahan. Kalimat qawwa ini bisa artinya melemahkan, bisa artinya menguatkan. Maksudnya muridnya itu maksudnya mendoakan Imam Syafi'i supaya penyakitnya hilang. Tapi karena bahasanya menggunakan satu lafaz memiliki dua makna, yang dua makna ini berbeda satu dengan yang lainnya. Satu maknanya menghilangkan, satu namanya memarahkan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau berdoa seperti itu sama saja kau ingin aku mati gitu. Kata muridnya, bukan itu yang saya maksudkan wahai Imam. Kata Imam Syafi'i, aku tahu engkau tidak bermaksud seperti itu. Lihat ya. Jadi kalau ada lafaz-lafaz yang dilontarkan kepada kita, jangan langsung ditelan zahirnya. Cari kemungkinan-kemungkinan yang lainnya supaya tidak menyakiti orang. Jadi mudah menerima udzur. Kemudian yang ketujuh, syukrun nas ala husni ta'amulin nas. Memberikan ucapan syukur. Kalau ada saudara kita ini memberikan hadiah kepada kita, mungkin hadiahnya tidak berharga. Mungkin ibu tetangga ngasih satu potong ayam gitu ya, atau mungkin sayur tumis sekucrit bahasanya, tak banyak gitu ya, atau mungkin lau-lau yang ya, ngasih hadiah ya. Maka untuk membahagiakan saudara kita yang sudah memberikan hadiah, kalau bisa bersyukur dengan cara apa? Berikan hadiah yang sama. Selain kita mendoakan, kita memberikan hadiah juga. Syukur-syukur kalau hadiahnya lebih megah dibandingkan hadiah dia kepada kita. Tidak ada masalah, niatnya untuk membahagiakan dia. Dan itu ibadah jabrul khawatir namanya. Jangan kemudian menghinanya. Ada tetangga ngasih tahu tempe, alah tahu tempe di kulkasnya segudang tuh, mau balik lagi, nah itu kan nggak bagus. Terima saja, berterima kasih, doakan kebaikan supaya hatinya tidak tersakiti, supaya hatinya senang. Itu bagian ibadah mulia, itu namanya menanamkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Kemudian yang nomor 8, qabul an-nasihati min ghairi. Mudah menerima nasihat dari orang lain. Jadi kalau ada orang yang datang kepada ibu memberikan nasihat, memberikan masukan, saran, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Tapi kebanyakan orang itu memang kalau diberikan nasihat seolah-olah dia terhina. Bukannya terima kasih, ibu yang tahu kesalahan kita sendiri itu orang lain. Kalau kita menilai diri sendiri sulit di mana letak kekurangannya. Tapi kalau orang lain yang menilai kita, mereka bisa melihat kekurangan kita sehingga mereka bisa menasihati kita. Maka terima nasihat orang. Kalau diberikan masukan terima. Soal ibu mau melaksanakan atau tidak itu urusan ibu. Tapi dengarkan baik-baik. Ucapkan terima kasih. Makasih Umi ya sudah nasihati saya, sudah ngingetin saya. Dan begitu seterusnya. Kasih bahasa-bahasa yang membuat hati dia tidak kecil hati dan kecewa. Kemudian yang nomor 9, musyarakatun fi farahin nas wa ahzanihim. Ibu berserikat dengan
orang lain baik dalam kebahagiaan atau dalam kesedihan. Jadi kalau ada tetangga bahagia, ikut bahagia. Kalau ada tetangga sedih, ikut sedih. Ini terbalik. Nampak tetangga sedih, ibu pula bahagia. Nampak tetangga bahagia, ibu pula sedih. Dan ada orang-orang itu yang sedih di atas kebahagiaan, yang bahagia di atas kesedihan. Itulah orang hasad namanya. Ketika tetangganya melihat, oh bisa membangun rumah, membeli mobil, membeli tanah, rumahnya uangnya banyak, sedih rasanya. Kenapa dia yang seperti itu? Uang dari mana? Dia pelihara tuyul pula dia. Mulai hasad. Nyebarin ke tetangganya. Aku tahu loh suaminya kerja Gojek, masa dia bisa bangun? Dari mana uangnya itu? Korupsi di mana uangnya? Nyuri di mana tuh? Dan begitu seterusnya. Kalau ada tetangga kita ini diberikan rizki, maka kita katakan alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada tetangga saya rizki yang melimpah. Dan jangan lupa ya Rabb, berikan aku juga nikmat yang jauh lebih baik dibandingkan yang Kau berikan kepada tetangga. Harusnya kan begitu. Bukan kemudian hasad, yang akhirnya kemudian malah menyakiti orang dengan hasadnya. Jadi jadilah berserikat dengan orang lain itu baik ketika orang lain bahagia, ikut bahagia. Orang lain sedih, ikut sedih. Ikut bela sungkawa dan begitu seterusnya. Karena itu bisa menenangkan hati orang, menghibur hati orang, bahkan mengobati hati orang. Kemudian yang terakhir, istijabu ad-da'wah. Sebisa mungkin jangan menolak ajakan dan undangan saudara kita, kecuali karena ada uzur tidak bisa datang. Kalau ada saudara kita mengundang ibu, entah makan-makan di rumah, baik yang hukumnya mungkin wajib seperti walimah, ataupun yang sunnah ya hanya makan-makan saja tasyakuran gitu ya, yang tidak ada acara-acara yang bid'ah, ya makan-makan saja karena dapat kejatuhan durian bahasanya ya. Mungkin dapat rezeki banyak, ibu masak-masak, undang tetangga, undang kawan, datang. Jangan sampai tidak datang, kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, supaya senang. Supaya senang, apalagi orang yang undang makan kan. Makanan yang paling enak itu kan makanan yang digratiskan, Bu. Itu paling enak tuh. Kalau makanan bayar di kadang-kadang udah enggak enak. Makanannya suruh bayar itu kalimatnya tak bisa diulang katanya. Tapi kalau tetangga ngundang, apalagi tetangganya orang baik, Bu. Ibu kenal umpamanya kan tetangganya orang baik di sini. Orang baik itu maksudnya apa? Saya tahu penghasilan suaminya halal. Ya, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan dari penghasilannya. Itu kalau kita tahu dia orang baik, kemudian penghasilannya kita tahu dia orang baik juga, tidak mungkin makanan haram yang diberikan kepada kita, Bu. Justru terkadang bisa menjadi obat itu, Bu. Karena makanan-makanan orang-orang yang baik, yang halal, yang ikhlas, yang redha, yang diberikan kepada kita, itu bisa jadi obat untuk kita dan bisa menyenangkan orang yang ngasih makan. Makanya kalau ada orang baik diundang, Bu, datang, makan banyak di situ. Supaya penyakit ibu rontok. Tapi kalau yang undang orang bakhil, jangan datang, Bu. Pokoknya ada tetangga itu bakhilnya tingkat dewa, Bu. Pelitnya naudzubillah. Tumben atau ngundang ibu makan, tidak usah datang, pulang mencret tuh. Karena orang bakhil ini jelas dia makanannya tercampur dengan makanan haram. Karena biasanya dia tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Akhirnya apa? Hak orang lain tercampur di situ. Dan makanan hak orang lain kan makanan haram, tidak halal makanan. Makanya kenapa bisa jadi penyakit itu? Tapi intinya di sini supaya tidak menyakiti hati orang lain, ketika dia mengundang kepada kita, maka kita datang. Kalaupun kita sedang berpuasa sunnah, batalkan puasanya supaya senang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari 10 ibadah yang mulia ini, Nabi SAW merangkumkan dalam sebuah hadis yang tadi saya jelaskan.
bahwa manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan amalan yang paling dicintai adalah amalan dalam bentuk meletakkan kebahagiaan kepada hati saudaranya, wa au yakshifu anhu qurba, atau menyingkap kesulitan orang, au yaqdiya anhu dainan, atau membayarkan hutang, au yatrud anhu ju'an, atau bisa menghilangkan kelaparan. Jadi apa yang sudah sampaikan terangkum dalam satu hadis ini. Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabul a'mal ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke hati seorang muslim. Au yakshifu anhu qurbah, ataupun amalan dengan menyingkapkan kesulitan orang lain. Au yaqdi anhu dainan, atau amalan dengan cara melunasi hutang orang lain. Au yatrud anhu ju'an, atau bisa mengusir rasa lapar yang ada pada orang. Itulah di antara 10 amalan yang merupakan amalan terbaik dan termulia yang berkenaan dengan jabru al-khawatir, menyembuhkan penyakit yang ada di hati orang lain. Minimalnya menghilangkan stres atau menguranginya, menghilangkan bingung atau menguranginya, menghilangkan kesedihan atau menguranginya, dan begitu seterusnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara 10 amalan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada keperluan, mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.